Belajar kripto mudah, cepat, dan mudah dipahami bersama Guru Cuan. Yuk, kita pelajari bersama-sama. Pada tampilan berikut, kita akan langsung masuk ke Introduction of Cryptocurrency, pengenalan seputar kripto. Ya, memang pada saat ini kita sudah memasuki era masa depan yang serba digital. Ya, contoh, seperti ATM yang sekarang tuh udah cardless, udah nggak pakai kartu. Bank digital tinggal scan aja. Dan sekarang yang lagi heboh, yakni mata uang virtual. Nah, sekarang kita memang harus siap menghadapi segala tantangan dan perubahan. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang aset kripto. Kripto memang udah jadi salah satu bentuk perubahan zaman, yakni mata uang yang diciptakan oleh seseorang yang memang udah ahli nih, dengan menggunakan kode-kode rumit, kode-kode unik dari komputer, atau yang sering kita dengar namanya blockchain. Oke. Blockchain ditemukan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya bernama Satoshi Nakamoto, yakni blockchain itu ditemukan oleh seorang yang tidak kita ketahui secara jelas identitasnya bernama Satoshi Nakamoto. Beliau itu menciptakan database atau buku besar yang selalu berkembang, di mana dia tuh punya kemampuan bisa mencatat seluruh transaksi yang sudah terjadi dengan aman, berurutan, dan juga permanen, not editable. Oke, jadi fungsinya cryptocurrency itu bisa nih dijadikan sebagai instrumen investasi, per mata uang untuk trading, dan juga bisa dijadikan sebagai alat tukar untuk transaksi. Contohnya di luar negeri, itu mereka sudah bisa menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Bisa beli mobil, beli tiket pesawat, booking hotel, itu pun juga bisa. Nah, mengapa cryptocurrency? Pertama, pergerakan sangat volatil, naik turunnya sangat cepat, dan tidak pernah istirahat, tidak pernah tutup bursa 24 jam, 7 hari. Nah, di sini kripto ini cukup unik ya. Ya, yang mana tuh cara kerjanya dia tuh terdesentralisasi. Gak ada pihak ketiga yang ikut campur transaksi ini. Jadi sistemnya memang kayak peer-to-peer atau barter zaman now. Nah, untuk pergerakan harga memang dikarenakan oleh adanya supply dan demand, permintaan dan penawaran. Logikanya gini, stok supply koin itu terbatas, sedangkan yang mintanya banyak, maka harga tersebut melambung tinggi. Begitu pula sebaliknya. Dan ada berbagai macam isu tentang ekonomi, politik, dan juga komunitas yang ikut nih mendukung proyek ini. Nah, resiko. Nah, kita ngomongin tentang risk. Nah, tadi kan kita udah sempat ngebahas tentang manfaat dan juga apa aja nih cara kerjanya. Nah, sekarang kita bahas nih tentang resiko cryptocurrency itu sendiri. Yang pertama, dia tentu saja sensitif terhadap isu regulasi, ekonomi, dan politik. Nah, kalau ada nih institusi besar atau pemerintah senggol dikit tentang kripto, kemungkinan dia bisa flash pump dan juga flash dump. Nah, sekali lagi aku juga mau mengingatkan, pergerakan kripto itu sangat volatil dan butuh perhatian lebih. Misal nih, hari ini naik 15%, besoknya turun 20%. Atau nggak usah jauh-jauh, misal nih, hari ini tuh jam 9 naik 30%. Tiba-tiba jam 11 malam, itu dia bisa flash dump minus 40%-an. Wah, ini memang kalau kita nggak bisa money management-nya, maka wassalam. Itu. Nah, di sini ada beberapa koin yang fundamentalnya tuh kurang bagus, berisiko rug dan juga scam. Nah, kita sebagai investor harus pandai-pandai mencari token yang berpotensi dan juga cari nih fundamental yang bagus. Proyek buat ke depan-depannya tuh kayak gimana sih nanti ke depannya gitu. Nah, di sini banyak banget orang tuh suka bingung kebalik-balik bedanya koin sama token. Jadi koin ini memang diciptakan sama blockchain utama. Nah, mereka tuh didirikan memang benar-benar dari blockchain itu sendiri. Sedangkan kalau token, itu dia numpang sama blockchain itu. Makanya gampang dibuat.
Contoh kayak toko kripto yang tokennya TKO. Nah, kalau dari sisi proses memang koin itu lebih susah dibikin daripada bikin token. Nah, saking banyaknya ini project-project yang dibuat, jadi kan memang token itu kan hasil gabungan ya, berupa proyek gitu kan. Jadi ada nih developer tuh dia ngembangin proyek dengan punya keunikannya sendiri. Nah, contoh nih, misalnya ada developer yang mau bikin mau bikin project token yang bisa ngalahin Ethereum. Nah, saking banyaknya nih guys, developer yang bikin project kayak beginian, banyak orang menganggap kripto itu seperti saham. Kalau saham kan jual beli bisnis, sedangkan kalau kripto itu memang jual belinya apa? Proyek masa depan yang pastinya berhubungan dengan teknologi. Dan benar-benar cukup high risk sih sebenarnya, sangat. Bukan cukup lagi, memang sangat. Tuh. Nah, di sini ada cara cuan dari kripto. Bisa dari tambang, beli VGA, bayar listrik, itu juga bisa. Kedua, bisa cuan dari trading, investasi, staking, yaitu mirip seperti deposito berjangka, dan juga ada nih, launchpad dan launch pool, itu untuk pre-sale. Dan yang terakhir, ini kita bisa kumpul-kumpulin koin micin gratisan, yakni airdrop. Dengan mengikuti syarat-syarat yang dibutuhkan, yang ditentukan, tinggal kita ikutin aja tuh step-stepnya. Nanti kelihatan tuh, oh aku dapat nih koin micin segini, gitu. Nah, selain kita ngomongin Bitcoin, ternyata ada nih Bitcoin dominance. Nah, ini ketika kita trading, ketika kita sudah terjun di cryptocurrency, wajib Sobat Cuan ketahui nih. Oke, jadi kalau misalnya Bitcoin dominance-nya naik, sedangkan Bitcoin-nya turun, maka altcoin itu juga ikutan turun. Turunnya itu benar-benar dalam banget, turun berat. Nah, memang kalau altcoin ini ada ngaruhnya sih. Kayak gitu. Kalau misalnya Bitcoin-nya turun, maka koin-koin lainnya juga ikutan turun. Jadi BTC atau Bitcoin itu analoginya seperti ibu dan anak. Kalau ibunya kenapa-napa, nanti anaknya juga kenapa-napa. Gitu. Oke, ini penjelasan yang versi uptrend, downtrend plus. Coba nih, kalau kita cek yang kebalikannya. Kalau misalnya si Bitcoin dominansinya turun, Bitcoinnya naik, maka altcoin tersebut juga ikutan naik berat. Wah, gila, itu naiknya benar-benar naik banget, kenceng gitu. Oke, ini penjelasan tentang Bitcoin dominance, Bitcoin, dan altcoin. Kalau altcoin itu merupakan koin lain selain BTC. Contohnya kayak Ethereum, BNB, Theta, Solana, Luna, dan lain sebagainya. Oke, baik, sekian video penjelasan cryptocurrency dan blockchain pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung YouTube kami.